Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Perasi Bagariang dengan NIM 2406311000027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan masalah DHCP dan DNS. Yaitu di sini sudah dibuat bentuk topologi, skenario masalah maupun soal yang akan kita selesaikan. Sebelumnya di sini kita buat dulu bentuknya. Di sini terdapat satu buah router, kemudian terdapat satu buah switch layer 3 ya. Kemudian terdapat klien atau PC ada 2. Lalu terdapat satu buah server. Selanjutnya kita hubungkan dulu. Jika sudah, kita lihat soalnya lagi. Skenario masalahnya di sini VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. VLAN 10 yaitu ini. Kemudian VLAN 20-nya mendapatkan IP tetapi tidak bisa resolve atau menerima, lalu server reverse DNS tidak berfungsi. Setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi, lalu terjadi konflik IP di VLAN 20. Kemudian beberapa klien menggunakan DNS public meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Lalu administrator diminta melakukan analisis teknis menyeluruh. Soal yang pertama, soal DHCP. Jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Nah, proses kegagalan DORA dan kegagalan di VLAN 10 ini seperti proses meminta dan menerima alamat IP dari server DHCP. DORA itu kan ada discover, offer, request, dan acknowledge. Discover di sini ataupun klien itu memanggil seluruh jaringannya. Siapa yang bisa ngasih saya IP gitu, kata kliennya. Kemudian offer atau server DHCP menjawab, saya punya IP gitu, mau gak? Kemudian di request. Lalu klien memilih satu tawaran dan bilang, saya mau IP yang ini ya. Dipilihlah IP yang mana yang masuk. Lalu di acknowledge, server mengonfirmasi, oke, IP ini milikmu sekarang, kata server itu ke klien tadi. Nah, selanjutnya, kenapa bisa gagal di VLAN 10? Karena di discover atau klien tidak bisa berteriak sampai ke server. Mungkin karena kabel putus atau switch tidak mengizinkan suara lewat antar VLAN. Selanjutnya, offer, server tidak menjawab, misalnya servernya mati atau tidak ada daftar IP untuk VLAN 10. Kemudian di request klien tidak dapat tawaran atau server menolak permintaan, misalnya IP yang ditawarkan sudah dipakai orang lain gitu. Lalu acknowledge-nya, server tidak mengonfirmasi, misal ada masalah aturan atau pemakaian IP atau verifikasinya. Selanjutnya, soal nomor 2 ini, DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Cara DHCP bekerja antar VLAN. Server DHCP ada di VLAN 30. Tetapi
Tetapi klien ada di VLAN 10 dan 20 karena mereka di ruangan yang berbeda butuh perantara yang disebut DHCP, relay agent, atau biasanya di router atau switch utamanya. Cara kerjanya tuh klien di VLAN 10 berteriak minta IP ataupun broadcast. Lalu yang kedua, relay agent mendengar teriakan itu lalu mengirimkan pesan secara khususnya ke server DHCP di VLAN 30. Lalu server menjawab ke relay agentnya. Relay agent mengirimkan jawaban itu kembali ke klien di VLAN 10. Lalu selanjutnya masalah untuk nomor 3 ini, no releases atau IP habis. Penyebabnya daftar IP yang disediakan server sudah habis semua. Lalu waktu pemakaian IP atau list time-nya terlalu lama. Jadi IP yang tidak dipakai tidak segera kembali ke daftarnya gitu. Karena ada masalah di list time-nya, jadi perlu diperbaiki. Untuk dampaknya tuh klien baru tidak bisa dapat IP otomatis, jadi tidak bisa terhubung jaringannya. Klien yang sudah punya IP tetap jalan gitu. Untuk solusi jangka pendeknya, kita bisa menambahkan jumlah IP di daftar, kurangi waktu pemakaian sementara, atau hapus manual IP yang sudah tidak dipakai begitu. Untuk solusi jangka panjangnya, kita bisa merencanakan jumlah IP yang lebih baik untuk masa depan bagi jaringan lebih efisien dan atur waktu pemakaian yang pas gitu. Jamnya bisa lebih diperhatikan lagi. Kemudian untuk soal lanjutannya di sini ada nomor 4, terjadi konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP, sebutkan minimal 5 kemungkinan penyebab teknis dan metode verifikasinya. Kenapa ada konflik IP di VLAN 20 meski pakai DHCP? Konflik IP artinya dua perangkat pakai IP yang sama. Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, adanya perangkat yang diatur IP secara manual dan masuk di daftar IP yang dibagikan gitu. Tadi udah dimasukin nih secara manual. Terus ada lagi yang DHCP dan IP-nya tuh ikut masuk, dan kan secara otomatis dia gak bisa dipakai karena tadi udah digunakan pada saat statis gitu. Lalu yang kedua, ada server DHCP tidak resmi atau ROC di jaringan dan yang juga membagikan IP-nya. Lalu yang ketiga, server DHCP salah mencatat IP yang sudah dipakai. Kemungkinan DHCP-nya salah mencatat IP-nya. Lalu yang keempat, klien tidak mengembalikan IP dengan benar saat dimatikan ataupun dipindahkan. Lalu penyebab yang kelima, masalah pada switch atau router yang membuat pesan DHCP tidak sampai dengan benar. Begitu. Jadi selanjutnya untuk soal nomor 5, jika terjadi ROC DHCP server di jaringan, jelaskan mekanisme serangannya, cara mendeteksi secara forensik, mitigasi pada switch manageable, konsep DHCP snooping. Server DHCP tidak resmi atau ROC DHCP server, cara serangannya penyerangan pasang server DHCP sendiri di jaringan. Saat klien minta IP, server menjawab duluan dengan IP yang bertentangan atau mengarahkan klien ke gateway atau DNS milik penyerang. Jadi penyerang bisa melihat atau mengubah data yang lewat. Cara mendeteksinya pakai alat seperti Wireshark untuk melihat apa jawaban DHCP dari alamat yang tidak dikenal tadi. Cek daftarnya perangkat di jaringan untuk melihat server tidak resmi tersebut. Kemudian bisa melihat catatan atau log perangkat jaringan untuk aktivitas mencurigakan. Lalu cara mencegahnya di switch itu kita bisa mengaktifkan fitur DHCP snoopingnya. Itu seperti penjaga yang membedakan port terpercaya atau terhubung ke server DHCP resmi dan tidak terpercaya. Terhubung ke klien, pesan DHCP dari port tidak terpercaya akan diblokir biasanya. Lalu soal yang ke-6 ini, rancang konfigurasi DHCP untuk VLAN 20 dengan 200 user. This time optimal load phone campus, option 3 gateway, option 6 DNS reservasi IP untuk data. Misalnya VLAN 10 punya 200 pengguna, waktu pemakaian IP 8 jam, gateway-nya 192.168.10.1, DNS-nya 192.168.30.20, dan printer harus dapat IP tetap yaitu 192.168.10.50. Aturannya di server Linux akan sebagai contoh yang ada. Yang menentukannya rentang IP, gateway-nya, DNS, waktu pemakaian, dan IP tetap untuk
jadi udah diatur gitu. Baik, kita lanjut ke soal DNS-nya. Soal DNS di sini jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive resolver dan authoritative server. Klien VLAN 20 bisa ping 192.168.30.20 dan server, tetapi no server called be reached. Connection timeout. Bedanya DNS recursive resolver dan authoritative server. Untuk recursive resolver ini sebagai perantara saat kita mengetik nama websitenya di browser. Resolver yang mencari tahu alamat IP-nya dengan bertanya ke server DNS lain kalau tidak ada diingatannya. Contohnya DNS dari ISP atau Google kan 8888. Nah, jadi itu DNS-nya sebagai perantara gitu. Kemudian untuk authoritative server ini pemilik data aslinya, dia tahu persis alamat IP untuk nama domain yang tertentu dan menjawab tanpa perlu bertanya ke orang lain. Ada yang jadi utama dan cadangan. Untuk utama namanya primary dan cadangan namanya secondary. Nah, kenapa klien di VLAN 20 bisa ping DNS tapi tidak bisa buka misal ape.campus.local? Mungkin tidak ada catatan nama. Kemungkinan karena tidak ada catatan nama ape.campus.local di server DNS, atau aturan zona di server DNS-nya salah, atau klien sebenarnya tidak pakai DNS yang benar. Meski DHCP diatur, mungkin ada pengaturan manual yang menimpanya gitu. Lalu selanjutnya reserve lookup untuk 192.168.30.30 tidak berfungsi. Jelaskan mekanisme record, struktur reverse John, contoh format John file yang benar. Record itu kebalikan dari DNS biasa. Kalau DNS biasa ubah nama jadi IP, record ubah IP jadi namanya gitu. Jadi kebalikannya dari DNS tadi, DNS biasa. Cara kerjanya tuh saat misal kita tanyain IP ini nama apa, pertanyaan dikirim ke server DNS dengan format IP yang dibalik, ditambah in8 ARPA. Server mencari catatan PTR dan menjawab nama domainnya. Contoh untuk IP-nya 192.168.30.30. Zona baliknya adalah 30.168.192. In ADDR ARPA, dan di sana ada catatan yang menyebutkan nama ape.campus.local gitu. Lanjutannya reverse lookup untuk 192.168 tidak berfungsi. Jelaskan mekanisme. Nah, di sini klien pakai DNS public meski DHCP atur DNS internal. Penyebabnya klien diatur DNS secara manual yang menimpa aturan DHCP. Ada router atau proxy yang mengubah DNS kliennya. Kemudian klien pakai aplikasi yang punya aturan DNS sendiri tadi. Untuk cara mendeteksinya tuh cek aturan IP di klien. Kemudian bisa pakai alat seperti NSLookup untuk melihat DNS yang dipakai, atau tangkap paket jaringan dengan Wireshark. Solusinya bisa membuat kebijakan melarang atur DNS manual, lalu bisa dengan teknis blokir akses ke DNS publik kecuali yang diizinkan, pakai keamanan DNS, dan paksa klien pakai DNS internal lewat aturan grup atau manajemen perangkat gitu. Selanjutnya di sini risiko. Jelaskan risiko berikut dalam DNS dan cara mitigasinya. DNS cache John. Untuk DNS cache poisoning ini, penyerang memasukkan data palsu ke ingatan resolvernya. Jadi klien diarahkan ke situs salah. Lalu dicegah dengan pakai DNSEC, atur waktu ingatan singkat dan perbarui perangkat lunaknya. Lalu
John transfer tidak sah. Ini penyerang dapat salinan data DNS untuk memetakan jaringan. Cegah dengan batasi transfer hanya ke server terpercaya dan pakai verifikasinya. Selanjutnya DNS amplification. Ini penyerang pakai server DNS untuk menyerang jaringan dengan banyak data. Kita bisa mencegah dengan batasi respon DNS dan matikan fitur yang tidak diperlukan. Selanjutnya DNS tunneling. Penyerang sembunyikan data di permintaan DNS. Lalu cegah dengan blokir permintaan aneh dan periksa catatan DNS secara rutin. Begitu. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan ya terkait masalah no free releases di nomor 2 dan itu sama dengan yang nomor 3. Selanjutnya yang tadi saya jelaskan kenapa ada konflik itu nomor 4 ini. Beberapa klien tetap menggunakan DNS 888 meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Menurut teknis cara mendeteksinya sudah saya jelaskan tadi. Jadi tadi nomor 2 ini sama dengan nomor 3. Begitu. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke tugas desain DHCP dan NS. Rancang skema DHCP failover menggunakan 2 server Linux. Jelaskan mode failover, sinkronisasi list, konsep split versus hot standby. Rancang desain DNS redundancy menggunakan primary dan secondary. Pembatasan John transfer, logging dan monitor. Lanjutannya masih wajib menetapkan diagram logika, contoh konfigurasi. Oke, kita langsung saja ya. Kita delete dulu. Baik, di sini langsung saja kita siapkan. Ini terdapat satu buah router, kemudian terdapat satu buah switch. Kita menggunakan layer 3, lalu terdapat 2 PC 2 dan PC 3. Selanjutnya ini ada terdapat 4 server, 2 server sebagai untuk DHCP dan 2 lagi untuk DNS-nya. Ya sudah, kita langsung mengkonfigurasikan routernya. Kita pergi CLI, lalu kita mulai config. Sini kita konfigurasi interface GI yang nyambung tadi ya ke switching. Kemudian IP 19. Buat 192.168.1.
Nah, jika sudah, kita lanjut untuk mengkonfigurasikan pada switch-nya. Terminal interface A01 sorry. Sini kita interface VLAN-nya VLAN 1, lalu address-nya 192.168.255. IP default gateway 92.168.1.1 IP ini server 192.1.1. Kemudian jika sudah, kita konfigurasikan pada servernya ini dengan cara statis. Ini kita anggap sebagai server 1. Kita config 192.168.1.3. Kalau gateway-nya tadi 1 dan servernya .5. Kita lakukan hal yang sama ke pengikat server tadi. Ini sebagai DNS utama nantinya. Sama DNS server, nah ini DNS utama. Nah, jika sudah, sekarang kita melakukan konfigurasi DHCP pada server 1 dan server. Kita klik, lalu service, kemudian DHCP-nya. Lalu kita masukkan, kita on-kan dulu. Kita masukkan, misal namanya di sini. Kita buat sebagai DHCP utama. Lalu gateway-nya tadi ini. Lalu DNS server, kemudian maksimumnya 101, lalu start IP-nya dari 100. Jika sudah, kita add, lalu kita isi di konfigurasi cadangannya. Sudah, kemudian kita connect. Ini misal kita buat namanya DHCP cadangan ya. Bagus ini servernya ini sama mulai 100. Ini maksimumnya 100. 101 kan ya tadi. Lalu jika sudah,
Kita add lagi. Kita config ke DNS. Sini yang kita anggap DNS yaitu server yang ini dan yang ini. Kita klik, lalu ke service DNS, kita on-kan, kita masukkan namanya. Misalnya di sini kita buat namanya server 1 lokal untuk aku misalnya. Lalu address-nya ini mulai dari 3 kita buat lagi. Ini server 2 ke network. Ini sekarang ada add. Cara 3, ini harusnya 2 ya tadi guys. 3 local network. Ini tunggu. Server 4 ini enggak. Lalu kita buat lagi untuk PC lokal network IP 192.1.1.100. Kita ini 3 1. Kemudian kita jika sudah, kita ke DNS cadangannya, ke service DNS on, nah domainnya local network misalnya 19.8. Ini merupakan DNS cadangan ya, jadi kalau misalnya DNS utamanya tidak bisa lagi yang digunakan, ini itu gunanya DNS cadangan ini. Kemudian jika sudah, kita pergi ke PC, kita klik PC, kita desktop IP.dcp untuk melihat yang sudah kita config tadi apakah dia sukses. Ini sudah sukses. Isi yang satunya lagi. Scott. Ini juga sudah sukses. Jika sudah, kita coba ping. Terus berapa DU kita coba. Ini hasilnya sudah sukses. Antar server juga sudah sukses. Misal kita lakukan web browser, ini kita panggil 192.168.5 misalnya ini sudah welcome to Cisco, berarti sudah bisa. Sini juga kita coba. Ini juga sudah bisa. Berarti semuanya sudah saling terhubung. Successful. Baik, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.